Dalam kitab An-Nur ada dialog antara Nabi Daud alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud bertanya, "Ya Allah, nikmat manakah yang kecil di sisimu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nikmat yang kecil di sisiku adalah nikmat nafas atau oksigen." Jadi di sisi Allah, oksigen yang kita hirup, yang kita keluarkan itu kecil nilai Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau bagi diri kita, oksigen merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat vital. Kalau kita nggak ada oksigen di ruangan yang sempit, maka nafas kita ngap-ngapan. Lama-kelamaan kita menjadi mati. Atau kita semakin ketinggi, naik ya, suatu ketinggian, itu semakin kecil oksigen, maka nafas kita semakin tersendat-sendat. Tapi kata Allah itu nikmat yang kecil. Maka Nabi Daud alaihissalam bertanya, lalu nikmat apa yang terbesar? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, nikmat terbesar adalah diciptakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah tegaskan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan dirimu wahai Muhammad, jikalau bukan dirimu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka 14 abad yang lebih yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan Rasul sallam. Ini malam 12 Rabiul Awal nomor kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, cinta nggak kepada Nabi? Cinta. Bukti cintanya apa? Jangan jawab kok sedikit. Cinta nggak sama Nabi? Sekarang kalau cinta, saya tanya, nama-nama Nabi ada berapa? Bukan nama-nama ikan ya, nama-nama Nabi. Nama-nama Rasulullah ada berapa? Dalam Sahih Bukhari 3000 sekian. Nama Nabi ada 5. Li khamsatu asma'in ana Muhammadun wa Ahmadu. Diriku mempunyai 5 nama. Pertama, ana Muhammadun. Yang kedua, Ahmadu Ahmad. Yang ketiga, Al-Mahi. Yang keempat, Al-Hashir. Yang kelima, Al-Aqib. Itu nama-nama Nabi yang Nabi sebutkan sendiri dalam Sahih Bukhari. Jadi saya ulangi, namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Hafal bapak-bapak? Hafal nggak? Dapat hadiah nanti kalau hafal. Nama Nabi dalam Al-Quran disebut hanya 5 kali. Kalau Nabi Musa disebut 136 kali. Nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran disebut hanya 5 kali. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, ya. Al-Fatah surat 29, Al-Muhammad ayat kedua, dan surah As-Saff ayat 6. Maka penting bentuk cinta kita ini senantiasa, ya, kita wujud dalam perilaku kita meniru mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara Fir'aun, bicara Haman, bicara Qarun, maka kita tak lepas bicara Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika Fir'aun bermimpi ada api dari Baitul Maqdis membakar kota Mesir. Saya ulangi, suatu ketika Fir'aun ini bermimpi ada api datang dari Baitul Maqdis. Api tersebut membakar kota Mesir atau negara Mesir.
Maka keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan penasihat pribadinya, mengumpulkan juru sihirnya, suruh mengartikan apa mimpi tersebut. Maka tukang sihirnya, penasihatnya bilang, oh nanti di sini wahai sang raja akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, dan ketika besar dia akan menghancurkan kota Mesir. Nah, mendengar penjelasan dari tukang, takut kalau kerajaannya direbut. Maka dia buat titah. Singkat cerita, bayi laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh. Karena yang pitah raja dibunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Tiap hari ada pasukan Fir'aun nyari wanita-wanita yang melahirkan. Tapi Allah punya kuasa. Ibunya Nabi Musa alaihissalam melahirkan gak ketahuan, tapi lama-lama juga takut. Nanti kalau anakku ketahuan Fir'aun gimana? Maka Allah firmankan, "Anibdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini." Yaitu letak dari ibunya Nabi Musa AS, Allah kasih ilham, letakkanlah Musa di dalam peti, fit tabut ini, tabut. Kemudian hanyutkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, karena ujungnya sungai Nil sampai istananya Fir'aun. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Maka singkat cerita benar, kalau Allah sudah firmankan maka terjadi. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil dalam peti. Maka muaranya akhirnya ditemukan oleh Siti Asyah. Siti Asyah, isinya Fir'aun. Maka dirawatlah oleh Siti Asyah di dalam kerajaan. Makanya namanya bayi itu perlu nyusu, Pak, perlu ASI. Manggil para wanita untuk menyusui. Nggak ada yang mau. Sampai akhirnya diumumkan di kerajaan, siapa-siapa yang bisa menyusui ya akan dibayar. Maka datanglah ibu Nabi Musa ke kerajaan, maka disusui oleh ibunya langsung. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa beranjak dewasa. Suatu ketika ada perang, seseorang laki-laki dari Bani Israel dan prajuritnya Fir'aun. Prajuritnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa itu melerai. Nggak sengaja pasukan Fir'aun itu ketonjok. Kekuatan Nabi Musa itu 1:20. Langsung mati saat itu pasukannya Fir'aun. Maka Musa ketakutan, nanti Fir'aun bisa marah. Maka saat itu Nabi Musa pergi ke kota Madian. Madian itu saat ini Yordania, Jordan. Saat ini ya. Maka di sana nanti dia mengembala kambing kepada Nabi Syuaib. Sudah setelah singkat cerita mengembala 10 tahun sama Nabi Syuaib, dia ambil menantu, kemudian dia punya keinginan ingin balik ke Mesir. Sampai Bukit Tursina, ada suara yang memanggil Musa alaihissalam. Bukit Tursina di Mesir, Pak. Watin waturi sinin, watur Bukit Tursina atau Gunung Sinai nyebutnya. Singkat cerita,
Nabi Musa Allah angkat jadi nabi, suruh dakwah kepada Fir'aun. Maka dakwah terus, nggak percaya. Singkat cerita, kalau kamu memang ada Tuhan selain diriku, maka buktikan kuatmu. Maka Fir'aun nyuruh ya tukang sihirnya melemparkan tali-tali, maka menjadi ular-ular saat itu. Maka Nabi Musa lemparkan tongkatnya menjadi ular. Singkat cerita, orang pada kagum saat itu, termasuk tukang sihirnya ikut beraman kepada Nabi Musa AS. Maka mulai sedikit pengikutnya Fir'aun ikut Nabi Musa. Maka Fir'aun semakin marah. Maka dikejarlah Fir'aun Musa bersama pasukannya ini. Musa bin Bani Israel dikejar. Maka ketika terpepet depannya lautan merah, belakangnya Fir'aun bersama pasukannya, maka Allah kasih wahyu. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Diceritakan dalam tafsirnya, ketika dipukul laut itu langsung terbelah menjadi 12 sebagaimana jumlah suku Bani Israel saat itu. Kita tahu sendiri orang Bani Israel itu sukanya berantem, maka untuk agar nggak berantem, ketika dipukul oleh Tuhan Nabi Musa itu langsung menjadi 12 jalan. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut atau tenggelam. Surat Toha ayat 77. Berapa kali Fir'aun disebut dalam Al-Quran? Fir'aun disebut dalam Al-Quran 74 kali. Ada yang mengatakan 89 kali. Saya ngambil yang tengah-tengah. Jadi kata-kata Fir'aun dalam Al-Quran diulang 74 kali. Haman diulang 6 kali kata-kata Haman. Qarun diulang 4 kali dalam Al-Quran. Nah, siapa sih yang dimaksud Fir'aun yang sezaman Nabi Musa? Sejarah yang kuat adalah karena Fir'aun itu nama sebutan untuk raja-raja Mesir kuno atau Parao. Jadi Fir'aun itu sebutan atau gelar untuk raja-raja Mesir kuno. Kalau nama aslinya ada Ramses I, Ramses II sampai Ramses keberapa? Nah, yang sejaman dengan Nabi Musa kurang lebih 2600 tahun sebelum Masehi sampai 2500 sebelum Masehi itu adalah Ramses II atau anaknya Ramses II. Sekarang kita masuk materi ideologi Fir'aun. Keyakinan Fir'aun apa? Fir'aun berpaham monoteisme, mengakui Tuhan itu satu, monoteisme. Fir'aun Tuhan satu dan Tuhan tersebut adalah dirinya. Fir'aun ngaku bahwa Tuhan itu hanya satu, tapi Fir'aun sendiri. Orang seperti itu ada nggak, Pak? Kan 2 tahun yang lalu video ini viral oleh budayawan Jogja Cak Nun, ya kan? Jadi ideologi Fir'aun pertama monoteisme. Fir'aun mengakui Tuhan itu satu, tapi Tuhan tersebut adalah dirinya. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى
wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Dan berkata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Dia bilang kepada prajurit-prajuritnya, kepada pejabat-pejabat di bawahnya, aku tidak tahu Tuhan bagimu selain aku. Min ilahin ghairi. Jadi monoteisme, keyakinan Fir'aun Tuhan itu tapi Fir'aun sendiri. Jadi dia ngaku Tuhan Fir'aun itu. Maka bakarlah wahai Haman, fa'auqid li ya Haman, untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa termasuk orang-orang pendusta. Ketika dia sudah memanggil para pejabat-pejabatnya, memproklamasikan bahwa dia adalah Tuhan, maka dia menyuruh Haman. Haman itu orang kepercayaan Fir'aun. Kalau sekarang Perdana Menteri, kalau sekarang Menteri segala urusan, sebutannya seperti itu. Dia minta dibakarkan tanah liat, apa? Bangunan tinggi. Dia ini ingin naik ke langit, ingin lihat Tuhannya Musa ada atau tidak. Jadi dia minta, Fir'aun minta kepada Haman untuk dibangun yang tinggi. Dia apa? Ingin membuktikan di langit itu ada Tuhannya Musa atau enggak. Malah dia katakan, aku benar-benar yakin bahwa dia atau Musa termasuk orang-orang pendusta. Al-Qasas ayat 38. Masih ideologi Fir'aun. Yang kedua, ideologi Fir'aun adalah politeisme. Fir'aun mengakui Tuhan itu lebih dari satu, dan dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi Fir'aun ngakuin Tuhan itu lebih dari satu, tapi yang paling tinggi tetap Fir'aun. Politeisme itu keyakinan Fir'aun. Maka banyak Pak di Mesir itu tempat-tempat bersejarah itu patung dewanya Fir'aun itu disejarahkan dengan patung dewa, ya, dewa yang disembah orang Mesir kuno itu disejarahkan dengan patungnya Fir'aun dalam tempat-tempat penyembahan mereka. Nah, sama Fir'aun itu ngakuin Tuhan lebih dari satu, tapi yang paling tinggi adalah dirinya. Dia mengklaim karena sebagai Tuhan. Buktinya mana? Surah An-Nazi'at ini. Wa qala ana rabbukumul a'la. Faqala, berkata Fir'aun, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. An-Nazi'at. Jadi dia mengklaim ada Tuhan selain dia, tapi yang paling tinggi adalah Fir'aun. Jadi ideologi yang kedua Fir'aun adalah politeisme, mengakui Tuhan lebih daripada satu. Perangi Fir'aun. Bagaimana karakter Fir'aun, sifatnya Fir'aun? Allah firmankan, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 4. Pertama, sifatnya Fir'aun ala, sewenang-wenang, sombong. Terserah gue raja, mau saya angkat anak gue 3 turunan ya nggak apa-apa, terserah dia. Undang-undang saya rubah, terserah Fir'aun. Dia sewenang-wenang. Itu Fir'aun. Semau dia pokoknya Fir'aun itu. Nggak ada aturan bagi Fir'aun.
ala. Ayatnya ala. Sombong atau sewenang-wenang. Hukum ditabrak semuanya. Karena dia sudah mengklaim dia sebagai Tuhan. Yang kedua, memecah belah. Syiaan. Rakyatnya sama Fir'aun dipecah belah. Saat ini kita dipecah belah antara kiai dan habaib. Saat ini, Pak, dipecah belah. Dulu ketika kampanye Pilpres kita dipecah belah. Intoleran dan toleran, radikal, ya kan? Itu dipecah belah, Pak, namanya, Pak. Keturunan Yaman dipecah belah, pribumi non pribumi. Sengaja dipecah belah oleh penguasa. Ini kelakuan Fir'aun loh ya. Ya, Syiaan memecah belah rakyatnya sendiri, dipecah belah. Di kota-kota, kalau yang nggak setuju pemerintah itu namanya bandel, dianggap membangkang. Nah, maka harus dihukum. Yang ketiga, yastad'ifu, menindas atau eksploitasi rakyatnya sendiri. Sepanjang Fir'aun berkuasa, rakyatnya dijadikan budak. Karakter Fir'aun. Kalau karakter saat ini, kita rakyat kecil dipajekin, warteg dipajekin, apa-apa dipajekin, itu juga menindas, eksploitasi, nyari duit dari rakyat. Untuk menarik devisa, keliling tukang pajaknya kemana-mana. Kita diobrak-abrik cepat bayar, Pak. Yang kecil, tapi yang besar malah pajaknya diampuni, dikasih amnesti. Itu namanya menindas rakyat kecil, eksploitasi. Atau bisa juga sumber daya alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Itu karakter Fir'aun, ya. Yang keempat, yuzabbihu, menyembelih, genosida, pembunuhan massal. Kalau ada dulunya menyebut, oh corona itu genosida, ya bisa benar juga, dibunuh massal. Corona yang mati kan banyak kan, ada juga seperti itu. Genosida maksudnya apa? Memang kan setiap bayi laki-laki yang lahir jam Fir'aun dibunuh, maka ada laut merah itu kenapa? Itu adalah merahnya karena darah dari bayi yang dibunuh pada saat zaman Fir'aun, maka disebut laut merah. Inilah sifatnya Fir'aun, sewenang-wenang, sombong, memecah belah rakyatnya sendiri, Pak, di kota-kota, ya, menindas, eksploitasi rakyat sendiri, dan pembunuhan massal. Kalau dulu Fir'aun langsung disembelih langsung. C. Dehumanisasi terhadap lawan politiknya. Karakternya dibunuh lawan politiknya. Lawan politik Fir'aun siapa? Nabi Musa AS. Allah firmankan dalam Al-Ghafir ayat 26. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, Fir'aunnya berkata kepada pengikutnya, prajurit-prajuritnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah dia memohon Tuhannya, karena sebenarnya aku khawatir dia akan menukar agama. Jadi Fir'aun itu membuat provokasi kepada rakyatnya, pengikutnya, nanti Musa itu akan mengganti agamamu dan Musa akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Padahal tadi ayat pertama siap membuat kerusakan, Fir'aun sendiri yang membuat kerusakan. Tapi ada menghembuskan, oh nanti kalau Musa berkuasa, agama kita diganti, nanti kita jadi Arab, jadi radikal semuanya. Nggak dianggap. Atau dia membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini kelakuan Fir'aun. Bagaimana lawan politiknya dihancurkan, ya, karirnya lewat berita-berita yang tidak benar. Kalau yang namanya penguasa berbicara kepada rakyat, otomatis rakyatnya percaya, Pak.
Apalagi masif lewat media terus diulang. Fir'aun juga seperti itu. Rakyat dipanggil, pejabat macam dipanggil bahwa dia akan membunuh Musa. Coba Musa bisa berdoa enggak kebutuhannya? Musa itu nanti akan ganti agama kita. Musa akan berusaha di atas muka bumi ini. Itu propaganda Fir'aun. Kebenaran politiknya itu Nabi Musa alaihissalam. Haman. Haman adalah seorang pembantu atau pembesar menteri atau penasihat Raja Fir'aun di Mesir. Dia adalah seorang teknokrat, ahli bangunan, sekarang arsitek namanya. Dalam Al-Quran nama Haman disebut sebanyak 6 kali, masing-masing terdapat pada soal Qasas ayat 6, 8, 38, soal Kabut ayat 39, surah Al-Ghafir ayat 24, 36. Fa'auqid li ya Hamanu, disebut ya Haman, maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang pendusta. Al-Qasas ayat 38. Jadi dia disuruh Fir'aun buat bangun yang tinggi, ingin ngecek Tuhannya Musa itu ada nggak di atas. Tapi dari tanah yang alat tini faj'alni sorhan. Memang ahli bangunan Haman ini. Dan dia orang kepercayaan Fir'aun. Apa-apa Fir'aun pasti minta pendapatnya Haman. Menteri segala urusan. Kalau sekarang begitu. Ini hasilnya Haman. Ini karya Haman. Ini dibangun oleh Raja Fir'aun. Bahkan Fir'aun pertama, kedua. Ini adalah bangunan tertinggi saat itu sebelum ada Menara Eiffel di Prancis. Ini tingginya Pak 147 meter. Padahal tadi apa Allah firmankan dibuat dari tanah liat yang dibakar. Fungsinya apa? Fir'aun ingin naik ke sini, ingin lihat pintu-pintu langit ada nggak Tuhannya Musa. Tapi pada akhirnya ini piramid ini dijadikan tempat kuburannya raja-raja Mesir kuno dan benda-benda berharganya. Ini karyanya Haman. Piramid. Siapa yang sudah pernah ke sini, Pak? Korun. Nih emasnya, Pak. Sifat-sifat atau karakter Korun dalam Al-Quran. Korun berasal dari bangsa Musa atau kaum Musa. Nama lengkapnya Korun bin Yasar bin Qusay bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Korun ini sepupunya Nabi Musa. Korun itu asalnya miskin, Pak, anaknya banyak. Maka mintalah dia kepada Musa agar doakan menjadi orang kaya. Korun itu satu-satunya murid Nabi Musa yang hafal kitab Taurat. Hafal kitab Taurat. Apa sifat Korun? Sombong sebagai ilmuwan. Korun itu orang sombong. Al-Ankabut ayat 39. Korun. Ilmunya untuk mencari kekayaan saja. Dia punya ilmu untuk nyari duit saja. Bahkan dengan ilmunya itu duitnya semakin numpuk. Nggak ada pikiran selain duit. Harta saja dengan apakah ilmunya dengan cara menipu atau korupsi? Wah, ilmunya untuk cari duit. Al-Qasas 78. Gaya hidupnya hedon, euforia, naik jet pribadi. Kalau sekarang begitu, Pak. Ya. Kalau Korun ini kalau keluar rumah dikawal 100 orang, pakai gelang terbuat dari emas, wanita-wanita cantik mengelilingnya. Hedon kalau sekarang. Ya, naik Mercy, naik Lamborghini. Kalau yang lagi viral kan naik jet pribadi sekarang. Yang lagi viral ya.
Al-Qasas 79. Gaya hidupnya hedon, Qarun ini. Kalau sebutan sekarang OKP, orang kaya baru. Dulunya miskin Qarun. Sifat keselnya perbuatannya tidak ada untuk tujuan akhirat. Udah, dia nggak mikir akhirat lagi Qarun. Mikirnya bagaimana dia menjadi orang kaya, harta ditumpuk. Buktinya apa? Ketika diambil zakatnya, dia marah-marah. Bahkan dia provokator kepada pengikutnya. Musa ingin merampas hartaku. Musa ingin merampas hartaku. Saking ya nggak ada tujuan akhirat. Terakhir, kekayaannya untuk berbuat kerusakan. Tanah digali, cari emasnya longsor, atau pohon-pohon dibabat banjir, ya kan? Nikelnya dikeruk, tahu-tahu tanahnya longsor, banjir terus, membuat kerusakan. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun, Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan yang nyata, akan tapi mereka berlaku sombong. Aba wastakbar, fastakbaru, sombong. Fir'aun sombong, Qarun sombong, Haman sombong. Gue raja kok dilawan. Raja nggak boleh lawan, Pak. Nanti Bapak ditangkap. Berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Ankabut 39. Punya ilmu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi Qarun itu, hartaku itu karena ilmu yang ada pada diriku, bukan karena pertolongan. Pada waktu dia miskin minta kepada Musa agar doakan menjadi orang kaya. Tapi ketika sudah kaya apa ucapannya? Kekayaanku itu berasal dari ilmuku. Maka tadi sombong dengan ilmunya. Seorang ilmuwan. Al-Qasas 78. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya, hedon bahasa sekarang, fi zinati, cincinnya 10 kanan kiri, goyang-goyangkan diri jadinya gitu. Hedon, Pak. Mercy Lamborghini, ya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, moga-moga kiranya kita menyusul seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sehingga benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kalau orang silau dunia, maka dia melihat Qarun, ya semoga saya seperti Qarun, Pak. Kalau orang silau dunia. Al-Qasas 79. Nggak ada tujuan hidup untuk akhirat, tujuan dunia saja ini Qarun. Al-Qasas 77. Azab Qarun, wa khasafna bihi wa bidanihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolong terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang yang dapat membela diri. Qarun diceritakan atas Pak, tanah yang atas menjadi bawah, tanah yang bawah menjadi atas, maka dibalik masuk dalam perut bumi bersama rumahnya, bersama harta. Dia sendiri nggak bisa menolong dengan diri sendiri, termasuk menolong orang lain, nggak ada yang bisa menolong. Allah binasakan, Allah masukkan dalam perut fakhosafna bihi wa bidani ardo, maka akan benar-benar Qarun beserta rumahnya ke dalam perut, maka ada istilah harta
karun. Ada yang pernah dapat harta karun, Pak? Siapa tuh harta karunnya? Bacan, batu bacan, harta karun. Penutup, siapa saja yang bisa dianalogikan dengan Fir'aunisme, Hamanisme, kondisi zaman sekarang? Siapa sih Korun sekarang? Siapa sih Fir'aun sekarang? Siapa sih ya Haman sekarang? Ada kitab namanya Mu'jamul Alam Al-Maudu' Ala Al-Maudu' fil Qur'an Al-Kadim, karangan Dr. Abdul Sabur Mazuk, halaman 173, 180, 180. Terlebih terus, beliau menjelaskan siapa saja yang bisa dianalogikan dengan mereka, disamakan dengan Korun, Haman, Fir'aun. Siapa saja? Pertama, Fir'aun untuk saat inilah terminologi pada zaman sekarang gendar bagi semua pemimpin yang zalim, penindas, diktator, otoriter. Jadi untuk konteks saat ini, siapa sih Fir'aun? Seorang pemimpin yang zalim, suka nindas, diktator, semuanya sendiri, tangan besi. Kalau sudah punya keinginan wajib dituruti ke anak kecil, otoriter semau dia. Jadi Fir'aun zaman sekarang, saya nggak nyebut nama ya, Bapak yang ngartikan sendiri. Ngerti Pak? Bapak yang ngerti sendiri. Untuk konteks ini Fir'aun, pemimpin yang zalim, penindas, nindas rakyatnya ya, diktator, otoriter dan seterusnya. Ini dalam kitab Mu'jamul Alam wal Maudu' fi Qur'an Alim, halaman 173, 185. Siapa disebut Korun saat ini? Korun adalah isim lain terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yang dengan hartanya mereka melampaui batas, maka dia melupakan hak orang lain, padahal dia diamanahkan Allah akan menjaga apa yang di muka bumi ini, justru ingin kaya sendiri. Orang ingin kaya sendiri Pak, dia sudah kaya raya, masih main tambang, masih main minyak, sampai terjadi longsor, terjadi banjir, masih main kayu. Kekayaan untuk diri sendiri. Hari dia nggak boleh buat kerusakan di atas semua. Jadi Korun saat ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas semua bumi ini. Ya tadi main tambang, main minyak, main apalagi nikel, main pohon, ya. Tapi untuk kekayaan dia sendiri, rakyatnya nggak dapat apa-apa. Terakhir, siapakah sebut Haman? Isyarat bagi pembantu terhadap penguasa yang zalim. Ya, orang dekat penguasa, tapi yang zalim, yang menindas pembantu terbesar atau paling berpengaruh kepada penguasa, pembisik-bisik keburukan yang diikuti penguasa. Pokoknya yang disebut Haman adalah seorang pejabat yang omongannya pasti didengar oleh penguasa. Udah. Omongannya pasti didengar oleh penguasa. Kalau dia ngomong, dia pasti penguasanya nurut. Itulah Haman. Paham Pak? Paham ya? Siapa? Hah? Siapa? Mulyono. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita ya dari pemimpin yang zalim. Allah Subhanahu wa taala jaga negara kita dari orang yang rakus akan kekayaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak cucu kita dari ya untuk penyembahan kepada seseorang, ngaku paling berkuasa sampai mengaku menjadi Tuhan. Ya, inilah pelajaran Fir'aun dan Haman dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan ada ini terakhir. Kurang lebihnya mohon dibukakan bil maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.